Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kami bertiga ini adalah tim pencipta alat teknologi tepat guna, yaitu alat penabur kaporit. Ide daripada kami bertiga menciptakan alat ini, yang pertama adalah daur ulang daripada barang-barang bekas yang tidak terpakai. Yang kedua, membantu petugas kesehatan atau masyarakat dalam rangka melakukan kaporisasi sumur. Kemudian yang ketiga, alat ini bila diproduksi secara massal akan memberikan nilai ekonomi dengan harga per unitnya adalah Rp30.000. Bahannya mudah didapat dan murah. Sebelum kita masuki cara pembuatan atau perakitan daripada alat penabur kaporit pemirsa, kami jelaskan ada 3 bagian daripada penciptaan alat ini. Yang pertama, bagian pembuatan dan perakitan alat penabur kaporit. Ya, yang dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang bagian yang kedua adalah bagian cara penggunaan dan manfaat alat penabur kaporit, nanti akan disampaikan oleh Pak Adin. Yang ketiga, cara perawatan alat penabur kaporit yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arif. Baik pemirsa, kami ajak untuk sama-sama memasuki bagian yang pertama, yaitu cara pembuatan dan perakitan alat penabur kaporit. Pertama, kita butuh bahan, yaitu pipa paralon ukuran 2 dim. Yang kedua, pipa ukuran 3 dim, 3/4 dim. Yang ketiga, tali. Kemudian penggaris, kemudian spidol, kemudian lem, kemudian dop untuk tutup pipa 2 dim dan dop 3/4 dim. Kemudian alatnya adalah pertama ini garis besi 2 cm, cutter, kemudian tusuk lidi, kemudian obeng, kemudian martil, kemudian corong, ketiga gunting, 4 tang. Itulah bahan dan alat daripada alat penabur kaporit pemirsa. Sekarang cara perakitan dan pembuatan alat kaporit. Pertama, kita ambil tabung, kita potong ukuran 20 cm dan diberi irisan seperti ini. Sudah diukur 20 cm, diberi irisan sebanyak 10 buah dengan ukuran per irisan 1 cm. Setelah itu kita buat lubang untuk penjepit pipa 3/4 sebagai penyimpan kaporit. Nah, kemudian setelah itu pemirsa, setelah kita sudah pegang 2 tabung ini, maka tabung kecil ini kita akan masukkan ke dalam tabung besar, yaitu 2 dim. Ya, masukkan seperti ini pemirsa. Ya. Masukin lagi bawah. Demikian juga di bawah. Ya, sampai tembus pemirsa. Alah. Nggak apa-apa. Potong aja tuh Pak. Nah, ini sudah masuk semua pemirsa. Dipotong. Untuk perhatian, kita sama-sama perhatikan ini supaya sama-sama kelihatan di tengah-tengah lubang 2 ini. Kita geser-geser saja. Nah, geser-geser. Setelah posisinya pas, maka kita ambil lem. Kita beri lem pemirsa. Ini. Di bagian luar juga, di dalam. Setelah kering, maka kita potong. Ya,
Seperti ini pemirsa. Setelah itu Tutup dengan dop kita tutup kecil. dengan dop kecil dulu untuk pipa penyimpan kaporit ukuran 3/4 ini. Nah, demikian juga untuk pipa pengatur aliran kaporit Posisi dengan ukuran 2 dim, tutup bagian bawah, ini tutup bagian atas, posisi mur. dengan memperhatikan posisi mur, ya, pemegang tutupan. Setelah pas posisi lubang murnya, maka kita jepit dengan mur agar nanti ketika kita melakukan kegiatan penaburan dengan cara Ombeng. menggantung, ini tabung tidak terlepas sehingga tidak bisa diangkat kembali. Nah ini Pak. Oke. Ya. Tunjukkan Nah, Pak. demikian pemirsa cara pembuatan dan perakitan daripada alat penabur kaporit secara sederhana, mudah, dan praktis. Ya, selanjutnya kita masuki bagian kedua, yaitu cara penggunaan dan pemanfaatan alat kaporit. Yang dipersilahkan Pak Adin. Baik, pemirsa, kita akan lanjut ke part kedua, yaitu cara penggunaan dan pemanfaatan dari alat TTG, alat penabur kaporit. Caranya sangat simpel dan sederhana. Tadi kita sudah melihat cara pembuatan dan perakitan alat dengan menggunakan barang-barang bekas murah meriah yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan lanjut cara penggunaannya. Di sini tadi sudah dibuat alat TTG yang sudah dikuatkan atau direkatkan dengan baut atau mur. Cara penggunaannya simpel sekali. Kita ambil obeng, kemudian kita buka. Oke, kemudian dop atasnya kita lepas, cukup satu saja, dop bawah tidak usah. Kemudian di dalam juga ada untuk tabung dim 3/4 yang ditutup dop, dopnya kita buka, ya seperti ini. Kemudian kita siapkan kaporit, kaporit ini juga gampang. Kita tinggal datangi puskesmas di wilayah kita hubungi tim puskesmas, minta kaporit disediakan gratis. Kemudian yang kita butuhkan adalah kaporit dengan konsentrasi 65-70%. Kaporit ini nanti akan kita tuang sebanyak 3 sendok, 3-5 ya. Optimalnya itu 5 sendok makan full, dituang perlahan-lahan ke dalam tabung dim 3/4 dim dengan menggunakan corong. Kita tuang saja seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita tutup lagi. Perhatikan posisi murnya ya, harus lurus dengan lubang untuk tabung 2 dimnya. Kemudian dengan menggunakan mur yang sama kita rekatkan kembali. Oke, kira-kira seperti ini ya. Misalnya ini sudah jadi. Kemudian tadi juga ada tali, pemirsa. Nah, tali ini nanti kita ikatkan di pengikat alat penabur kaporitnya. Fungsi tali ini adalah kan nanti alat ini akan kita celupkan ke dalam saluran air bersih dengan kedalaman yang berbeda-beda. Fungsi tali ini adalah sebagai pengait dengan permukaan di atas. Jadi nanti kita ikatkan di sini, kemudian kita celupkan ke dalam saluran air bersih, baru kita gantungkan di dinding sumur ataupun dipaku di tanah. Begitu saja. Nah, alat ini akan kita gunakan selama 2-3 minggu. Nah, kemudian tiap 2 minggu nanti bisa diangkat untuk dilihat apakah kaporitnya masih tersedia apa tidak. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, alat ini alat sederhana tapi memiliki manfaat yang sangat tinggi. Seperti yang disebutkan sebelumnya adalah yang pertama, kita memanfaatkan barang-barang bekas supaya tidak menjadi sampah. Yang kedua, kita memanfaatkan atau mengoptimalkan khasiat dari kaporit, sehingga dengan cara lama menggunakan ember, gayung, dan lain-lain yang kemungkinan kaporitnya tidak akan berkhasiat atau akan terbang di bawah angin, dengan alat ini khasiat atau penggunaan kaporitnya itu akan optimal dan menyebar rata ke seluruh bagian air, sehingga kualitas air terjaga dan mengoptimalkan fungsi desinfeksi
atas fungsi desinfektan dari kaporit yang ada di alat ini. Terima kasih. Kita selanjutnya lanjut ke bagian ketiga, yaitu pemeliharaan alat penabur kaporit. Ya, kita langsung aja ke bagian ketiga, yaitu bagian perawatan atau pemeliharaan alat, di mana pemeliharaan alat ini hal yang cukup penting ya untuk menjaga agar alat ini bekerja dengan baik. Yang pertama, kita sediakan dulu bahannya. Yang pertama ada lap besar untuk lap di bagian luar tabung. Ya. Yang kedua lap kecil untuk bagian dalam. Membersihkan bagian dalam dari sisa-sisa kotoran yang mengendap. Ya. Yang ketiga sikat gigi bekas untuk menyikat sisi-sisi daripada tabung kecil yang ada di dalam. Langsung saja setelah kita alat ini bekerja selama sekitar 1 minggu atau 2 minggu, maka perlu dilakukan perawatan. Yang pertama kita angkat dulu alat ini dari dasar sumur itu. Nggak perlu ini pejul ya. Ya nih, nggak usah nih. Kita yang pertama membersihkan alat ini, yang pertama kita lakukan adalah membuka bagian dop, bagian luar. Kita membuka dengan obeng. Setelah kita membuka, maka lap dulu lap. Kita membersihkan dengan kain ini supaya semua bagian luarnya kering ya. Kemudian sikat. Bagian bawah ya. Menyikat bagian sisi-sisi dalam Pak Julian? Ya, sisi dalam ini. Sisi dalam. Kemudian sisi yang luar tabung yang besar ini, yang lubang-lubang kecil ini. Ini dalamnya Pak. Ya. Ini bagian dalam juga ini perlu kita bersihkan karena ini kan bagian dari agar kaporit keluar dengan maksimal. Ya. Setelah itu dilap agar sisa-sisa kaporit yang mengendap ya, atau lumut yang mengendap ya, bisa keluar. Setelah bersih, setelah kita memastikan semuanya bersih, maka kita memasang kembali alat ini sesuai dengan keadaan semula. Ya. Setelah itu kita memasukkan kembali kaporit yang 60 sampai sebanyak 3 sampai 5 sendok ke dalam tabung kecilnya. Sebenarnya perawatannya ini cukup simpel ya, cukup nggak terlalu ribet dan memakan waktu. Setelah itu kita tutup kembali dop kecilnya, kemudian kita tutup dop besarnya. Dengan memperhatikan lubang mur. Dengan memperhatikan lubang bautnya. Ya. Tabung siap digunakan kembali. Ya.
Setelah itu, setelah kita bersihkan dan melakukan perawatan, maka tabungnya siap digunakan kembali. Jangan lupa setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali kita melakukan perawatan dan pemeliharaan alat penabur kaporitnya. Demikian cara perawatan dan pemeliharaan alat penabur dari kaporit ini. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke Pak Jul. Demikian pemirsa, kita sudah melewati 3 bagian daripada penciptaan alat penabur kaporit. Semoga pemirsa mendapat ilmu dan bisa bermanfaat bagi pemirsa dan khususnya bagi petugas kesehatan bisa memanfaatkan alat ini dalam rangka melakukan kegiatan kaporisasi pada sumur warga. Pemirsa, terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada buah. Iya, masuk buah. Mau au? Memang kedua buah aja. Iya. Tahu ya? Tuh, kami mau. Tahu tak?